Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok kinestetik 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan seni budaya bab 1 tentang definisi dan fungsi tari tradisional. Baiklah, mari kita saksikan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Bari Jeremy Seraid. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian seni. Seni adalah fenomena misterius. Sekilas, ia adalah sesuatu yang tidak pokok, tidak penting. Sesungguhnya, seni tidak akan pernah mati. Dalam kehidupan manusia lebih suka hidup dalam dunia imajinasi. Sesuai perubahan imajinasi, maka tata nilai, falsafah, pengetahuan, cara berhubungan, dan cara menghayati diri terus-menerus ia perbarui. Manusia adalah apa yang diciptakannya sendiri. Seluruh kehidupannya adalah karya seni. Pada titik ini, kita memang bicara tentang seni dalam arti luas. Kalau mengacu pada pengertian bahwa seni adalah berhubungan dengan keindahan dan bisa mempengaruhi orang lain. Pada intinya, seni merupakan hasil aktivitas batin seseorang yang dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia. Oke, selanjutnya saya Adelia Tamini Putri. Pengertian seni secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut juga dengan kesenian. Ada beberapa para ahli berpendapat tentang pengertian seni. Yang pertama ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang di dalamnya mengandung 3 poin, yaitu halus, kecil, dan halus, tipis, halus, lembut, enak didengar, serta mungil dan elok. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Azam. Di sini saya akan membawakan judul seni menurut beberapa orang. Pertama, menurut Dr. Andes Popo Iskandar, seni merupakan hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat. Yang kedua, menurut Kut Jaraningrat, seni merupakan suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai-nilai, dan perilaku berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, seni menurut Dr. Andes Sudarmaji, seni merupakan segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media, bidang, garis, warna, tekstur, volume, gelap, dan terang. Yang keempat, seni menurut Plato dan Rousseau, seni merupakan hasil peniruan alam dengan segala seginya. Baik, cukup itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Abigail Samosir. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian tari. Substansi tari adalah suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan. Dari sejak bayi sudah terbiasa dengan respon auditif untuk bergerak seiring dengan utama yang didengar gerak. Imitasi dari anak kecil bisa terekam dalam memori sepanjang seluruh periode kehidupannya. Lingkungan yang membentuknya akan berpengaruh, ada kemampuan kinestik dan kinestetik. Pola-pola gerak, tari membawa berbagai keadaan gerak dalam ranah ketaksadaran kolektif dalam menggerakkan tubuh. Sebagian-bagian faktor penyeimbang gerak yang tidak disengaja dalam kegiatan sehari-hari, sehingga serupa tapi tak sama seperti tari Suraarang. Masyarakat Hindu Bali menarik berhubungan dengan mereka, menarik untuk kesembuhan warganya. Terlihat gerak yang terungkap tidak lagi merupakan kompromi yang dibuat oleh sekelompok komunitas yang menciptakan berbagai gerak. Terima kasih. Baik, saya Arif Ilham akan menjelaskan tentang perkembangan tari. Kini, tari tidak lagi menjadi ekspresi kolektif yang mewakili sebuah kelompok masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, tari sudah menjadi ekspresi individu. Gerak yang terungkap tidak lagi merupakan kompromi yang dibuat oleh sekelompok komunitas yang menciptakan berbagai ikon gerak yang mencerminkan kesepakatan bersama, melainkan berkembang dalam berbagai penciptaan ikon baru dan mengintervensi ikon lama yang telah mapan. Konten tari memberikan katarsis, yakni penjernihan, pencerahan bagi kehidupan. Tari saat ini dipandang sebagai kebutuhan yang memang berbeda jauh jika dibandingkan dengan kebutuhan masa lalu. Kekayaan Indonesia dapat kita lihat dari beragamnya kesenian yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberadaannya sangat melekat dengan budaya orang Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sekarang saya Sheryl Irma Maleno akan menjelaskan definisi tari menurut beberapa ahli. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi tari menurut Sudarsono. Definisi tari menurut Sudarsono merupakan ekspresi jiwa manusia yang dilahirkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Yang kedua, menurut Kamala Devi, itu suatu insting atau desakan emosi di dalam diri kita yang mendorong kita untuk mencari ekspresi pada tari. Lalu yang ketiga, menurut Yulianti Parani, seni tari adalah gerak-gerak ritmis sebagian atau seluruhnya dari tubuh yang terdiri dari pola individual atau kelompok yang disertai ekspresi atau ide-ide tertentu. Yang ketiga, Corey Hartong, itu tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Selanjutnya, KMA Theodora, sebagai suatu karya seni tidak akan pernah bersifat kontemporer atau sezaman. Lalu menurut Susane, seni tari adalah gerak ekspresi manusia yang indah. Gerakan dapat dinikmati melalui rasa ke dalam penghayatan ritme tertentu. Lalu selanjutnya ahli Kurt Sachs, seorang ahli berkebangsaan Jerman yang terkenal dalam bukunya berjudul World History of the Dance In, memiliki definisi singkat tentang seni tari, yakni tari adalah gerak yang ritmis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Aulia Putri Nursazila akan menjelaskan fungsi tari. Fungsi tari terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi primer seni tari dan yang kedua adalah fungsi sekunder seni tari. Yang pertama adalah fungsi primer. Yang pertama itu kepentingan upacara ritual, yaitu berlangsungnya pada masa peradaban manusia masih sangat terbelakang dan lebih menekankan pada misi daripada visi fisik atau bentuk. Nah, jadi seni ritual ini membutuhkan kaidah penyelenggaraannya. Yang pertama, tari harus diselenggarakan di tempat terpilih atau sakral, misalnya pendapat utama di istana kerajaan Jawa. Yang kedua, harus diselenggarakan pada saat yang terpilih, yaitu sesuai maksud dan tujuan ritual tersebut. Misalnya di istana Surakarta maupun istana Yogyakarta, biasanya sehari setelah hari penobatan Raja Baru atau pada masa ulang tahun Raja. Yang ketiga, ditarikan oleh penari-penari terpilih atau dianggap suci. Misalnya gadis kecil yang belum datang bulan, gadis dewasa yang dalam keadaan tidak datang bulan, pria yang belum menikah yang masih dianggap suci. Yang keempat, biasanya memerlukan perangkat sesaji. Sesaji bisa sederhana dan bisa pula sangat banyak jumlahnya. Yang kelima, tidak ada penonton atau yang hadir dalam upacara tersebut dianggap sebagai peserta upacara. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai hiburan pribadi. Ini untuk menghibur diri kita sendiri atau menghibur masyarakat. Yang ketiga adalah penyajiannya estetis atau tontonan bertujuan untuk menghibur masyarakat. Nah, selanjutnya adalah fungsi sekunder seni tari. Yang pertama adalah sebagai media pendidikan. Tujuannya itu sebuah strategi yang mengembangkan sensitivitas dan kreativitas, memberi peluang kepada seseorang untuk berekspresi. Nah, pembentukan sikap kepribadian sehingga lebih memahami jati diri dan mampu mengendalikan emosi kita. Yang kedua adalah sebagai seni industri, di mana di sini berfungsi untuk mendukung suatu produk tertentu dan mampu memberi daya tarik pada produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah sebagai seni terapi, yaitu memberi ketenangan batin seseorang yang sedang menderita secara psikis. Yang keempat sebagai media ekspresi atau aktualisasi diri, yaitu perwujudan dari semboyan seni untuk seni, tidak ada orang yang dapat mengganggu-gugat ekspresi seni tari dalam penampilannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah sebagai media komersil, yaitu mendatangkan keuntungan, bisa dibuat menurut keperluan dan keinginan si pemesan. Baiklah, dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana komunikasi seseorang, seniman kepada orang lain. Dan tari dapat dikatakan sebagai alat komunikasi. Dapat dikatakan sebagai alat komunikasi karena tari yang diungkapkan melalui ruang, gerak, dan waktu membawa misi untuk disampaikan kepada para penonton. Serta tari memiliki dua fungsi, yaitu primer dan sekunder. Sekian presentasi dari kami kelompok kinestetik 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.